Yo sob, episode kedua film Squid Game ini dibuka dengan para petugas yang sedang mengkremasi jasad-jasad para kontestan yang telah tereliminasi pada permainan pertama. Jadi sob, setelah para kontestan yang kalah dihilangkan nyawanya, maka para petugas akan mengkremasi jasad mereka yang selanjutnya akan ditebar di samudra untuk menghilangkan jejak sehingga misi permainan organisasi ini tidak tercium oleh pihak berwajib. Adegan kemudian beralih ke bunker para kontestan, di mana para kontestan masih syok dengan apa yang baru saja mereka lalui. Ketika para petugas masuk untuk mengumumkan kemenangan mereka, seorang kontestan bernama Han Minyo memohon agar ia dilepaskan dan berhenti dari permainan yang akhirnya diikuti oleh kontestan lainnya. Namun petugas mengatakan bahwa sesuai peraturan, mereka tidak dapat berhenti dari permainan itu. Namun Sang-woo mengingatkan petugas bahwa sesuai pasal 3 peraturan, apabila mayoritas kontestan menyetujui untuk berhenti, maka permainan akan dihentikan. Petugas pun membenarkan dan memberikan kesempatan kepada para kontestan untuk mengambil suara. Akan tetapi, sebelum pengambilan suara, petugas terlebih dahulu akan mengumumkan imbalan atas kemenangan mereka pada permainan pertama sesuai perjanjian mereka. Petugas kemudian menurunkan bola raksasa dan uang sejumlah 25,5 miliar won pun mengucur jatuh ke dalamnya. Jadi sob, perhitungan imbalannya begini. Satu kontestan bernilai 100 juta won. Karena kontestan pada permainan pertama yang tereliminasi berjumlah 255 kontestan, maka uang yang dimasukkan ke dalam bola raksasa jika diakumulasikan berjumlah 25,5 miliar won. Demikian berikutnya, apabila nanti dalam permainan selanjutnya ada kontestan yang tereliminasi, maka uang dalam bola raksasa akan bertambah sejumlah kontestan yang tereliminasi. Petugas mengingatkan mereka bahwa apabila dalam pengambilan suara nanti hasilnya adalah mayoritas kontestan setuju permainan dihentikan, maka mereka akan pulang dengan tangan kosong karena uang senilai 25,5 miliar won tersebut akan diserahkan kepada keluarga kontestan yang tereliminasi, di mana masing-masing keluarga kontestan yang tereliminasi akan mendapatkan 100 juta won. Para kontestan pun mulai tampak ragu, namun pengambilan suara pun tetap dilakukan. Rupanya sob, sebagian kontestan mulai tergiur dengan imbalan uang yang dijanjikan, hingga pengambilan suara yang setuju hanya selisih 1 suara dari yang tidak setuju, yang artinya permainan haruslah dihentikan. Sebelum mereka dikembalikan ke asalnya, petugas mengingatkan para kontestan bahwa jika nanti mayoritas dari mereka berubah pikiran dan ingin mengikuti permainan lagi, maka mereka dapat berpartisipasi lagi dalam permainan itu. Para kontestan pun kembali dipulangkan dengan mobil van dan ditinggalkan di jalan dengan begitu saja. Sang-woo yang dipulangkan berdua dengan Ali Abdul akhirnya menjadi makin kenal dekat. Demikian juga dengan Gi-hun yang dipulangkan bersamaan dengan Se-byok yang telah mencuri uangnya. Gi-hun pun langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Namun sayang, pihak kepolisian tidak mempercayainya karena Gi-hun tidak dapat memberitahu tempat dan bagaimana orang-orang misterius itu. Gi-hun kesal dan memberikan kartu yang berisi nomor telepon mereka. Tapi setelah polisi mengeceknya, ternyata nomor tersebut bukan lagi nomor organisasi misterius itu. Saat itu lewatlah seorang detektif bernama Detektif Hwang Jun-ho yang sempat mendengar apa yang diceritakan Gi-hun dan sempat melihat kartu yang diberikan Gi-hun. Namun ia harus segera pergi karena harus mengurus perkaranya. Gi-hun pun pulang kembali dengan rasa kesal. Rupanya sob, setelah para kontestan berhenti dari permainan itu, ternyata mereka harus kembali bergelut dengan permasalahan yang mereka hadapi sebelumnya. Sang-woo kembali dengan permasalahan yang telah membohongi ibunya, padahal ia terlilit masalah penggelapan uang. Gi-hun juga harus menerima kenyataan bahwa ibunya sekarang menderita diabetes yang memerlukan biaya pengobatan. Abdul Ali harus kembali menghadapi permasalahan di tempat kerjanya yang tidak juga mendapatkan gaji dan harus merampas uang bosnya. Sedangkan Se-byok harus menghadapi hidupnya yang luntang-lantung dan harus mencari kedua orang tuanya yang tak tahu rimbanya untuk dapat berkumpul kembali dengan adiknya. Adapun Jang Dek-soo juga harus dikejar-kejar kembali oleh bos besarnya karena telah menggelapkan uang bosnya untuk berjudi.
Adegan kemudian beralih menampilkan detektif Junho yang sedang mengunjungi kos kakaknya karena mendapat kabar dari ibunya bahwa kakaknya sudah beberapa hari tidak ada kabar apa-apa. Di sana ia menemukan sebuah kartu bertuliskan sebuah nomor telepon. Detektif Junho langsung teringat bahwa kartu itu sama persis dengan kartu yang diserahkan Gi-hun ke rekannya di kantor. Ia pun segera menemui rekan di kantornya untuk menanyakan alamat Gi-hun. Gi-hun yang sedang galau karena memikirkan mencari uang untuk biaya berobat ibunya duduk termenung di depan sebuah toko. Tiba-tiba ia bertemu dengan kakek Oh Il-nam. Gi-hun tampak senang dapat bertemu kembali dengan sang kakek. Sang kakek mengatakan pada Gi-hun bahwa ia telah mempertimbangkan dan telah memutuskan akan kembali mengikuti permainan itu. Gi-hun pun terkejut. Kakek Il-nam melanjutkan bahwa ia akhirnya sadar bahwa apa yang petugas katakan adalah benar, bahwa berhentinya mereka dari permainan itu tidak akan membuat permasalahan mereka selesai. Gi-hun pun tertegun. Ia pulang sambil berpikir keras sebelum akhirnya detektif Junho menyapanya di depan rumahnya. Junho menanyakan tentang laporan Gi-hun yang mengatakan bahwa orang-orang diculik dan disuruh melakukan permainan, lalu orang-orang dibunuh di sana. Gi-hun dengan acuh mengatakan bahwa ia waktu itu mabuk dan mengarang cerita saja. Detektif Junho mengatakan bahwa kakaknya memiliki kartu nama yang sama dengan yang diberikan Gi-hun kepada rekannya di kantornya, dan sekarang kakaknya tersebut menghilang. Gi-hun membalas bahwa ia menemukan kartu nama itu di jalan. Detektif Junho meminta agar Gi-hun dapat membantu memberikan informasi padanya. Namun sambil berlalu, Gi-hun meminta maaf pada detektif Junho bahwa kondisinya sekarang sedang tidak dapat membantu orang lain. Gi-hun pun masuk ke rumahnya dengan meninggalkan detektif Junho yang terdiam terpaku. Tiba di depan pintu rumahnya, Gi-hun pun terkejut karena ternyata ia menemukan kartu nama itu kembali terselip di pintu rumahnya. Adegan kemudian beralih ke Gi-hun, Sang-woo, Jang Dek-soo, Kang Se-beok, Ali Abdul dan kakek Oh Il-nam yang sedang menunggu jemputan di pinggir jalan. Tepat pukul 12 malam, mobil van pun datang. Mereka pun masuk mobil itu dan mulai tertidur ketika asap memenuhi mobil. Ya sob, ternyata mereka semua masing-masing telah memutuskan untuk kembali mengikuti permainan itu. Ketika mobil van yang mengangkut Gi-hun mulai berjalan, detektif Junho pun mulai mengikutinya dari belakang. Lalu episode pun di end. Well sob, terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. Tetap stay tune di channel ini untuk alur cerita film Squid Game berikutnya. See you!